Dari segi bentuk perasaan, asmara percintaan itu seperti apa ya? Jadi di sini banyak ada yang cinta itu perasaan itu bentuk kesentuhan, kelemah lembutan, perhatian, kemanjaan dan banyak hal yang memperoleh kasih sayang yang cukup luas ya. Jadi di sini bentuk perasaan itu kan pasti banyak yang berkecamuk, banyak yang ribut-ribut dan banyak yang gelisah dan galau merana ya. Jadi di sini kita akan melihat bentuk-bentuk asmara percintaan dari segi perasaan yang kamu hadapi itu bagaimana dan ada sesuatu yang harus dibina ataupun memang ada sesuatu yang harus diperbaiki ya. Karena di sini pasti yang nama perasaan itu kan pasti ada berbagai macam-macam unek-unek ya gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat yang bagaimana sih yang harus kita harapkan, yang harus kita lakukan dalam diri kita sendiri ya setiap harinya di bulan September. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Nah, kali ini saya akan meramalkan tentang berbagai bentuk perasaan, segi asmara percintaan di bulan September ini ya. Untuk di bagian part 2, apakah dalam segi 12 zodiak itu yang melambangkan sesuatu harapan ya, yang berpengaruh dari setiap kejelasan dari kartu ini ya. Jadi di sini Anda harus benar-benar bisa lebih rileks, santai, hembuskan nafas Anda keluar masuk seperti biasanya secara berulang kali. Nanti kita akan mengambil energi positif dan kita akan curahkan ke dalam kartu ini ya. Di sini kita akan melihat bagaimana sih apa yang bisa Anda saya ambilkan dari energi positif yang kalian rasakan ya. Di sini kita akan mulai membuka 5 kartu. Di sini yang saya lihat ya, dalam segi bentuk perasaan pencerahan aura kamu itu, ya, di sini membentuk sebuah emosi ya. Emosi itu yang seperti apa? Emosi sebuah kecemburuan ya. Jadi di sini ada sebuah keraguan ya. Selama ini mungkin dari segi hubungan yang jauh atau LDRan ataupun dalam segi hubungan itu yang seperti bagaimana sih yang Anda dapatkan, Anda jalankan ya. Jadi di sini eh, kurang adanya sebuah komunikasi yang lebih mendalam dan kurang adanya kedekatan ya meskipun ada sebuah jarak yang memisahkan. Jadi di sini kalau yang saya lihat ada sebuah kesusahan ya dalam melakukan sebuah hubungan yang lebih baik ya. Karena di sini ada Knight of Swords ya. Sepertinya terdapat sebuah banyak kegelisahan ya dalam diri kamu ya. Jadi kurang adanya face to face ya, kurang adanya tatap muka dan mengalihkan sebuah perhatian dan ya sebuah kewaspadaan ya. Karena di sini mungkin yang sudah berkeluarga ataupun yang sedang berpacaran mungkin di sini lebih banyak agresifnya dan lebih banyak posesifnya ya, sehingga mesti setiap harinya, setiap jamnya, setiap waktunya ingin pengen bertemu gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat di sini ada sesuatu yang susah bisa untuk digambarkan sebuah keinginan hati kamu ya. Karena di sini saling pengertian ini mengatakan bahwa pasangan kamu itu pengennya lebih dekat dengan kamu. Jadi lebih banyak negatifnya, lebih banyak berpikiran yang tidak bagus
dan apapun yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan gitu ya. Jadi hubungan itu kayaknya sepertinya ada sesuatu yang menggambarkan bahwa kalian itu susah untuk bisa bersatu ya. Jadi selalu menciptakan sebuah hubungan dengan cara emosional ya. Tahu lah ya, secara sikap itu emosional kalian itu yang bagaimana sih, yang suka agresif, yang suka posesif ya, yang suka dikit-dikit marah, yang suka dikit-dikit cemburu, yang suka dikit-dikit apalah kekanak-kanakan lah gitu ya. Jadi di sini sedikit tidak ada kabar, sudah mulai instingnya nggak baik, instingnya kuat tapi nggak ada yang benar gitu ya. Jadi di sini ada sebuah kesenangan dalam diri kamu itu, tapi sepertinya tuh susah untuk bisa digambarkan sebuah hubungan harmonis gitu loh ya. Jadi di sini hubungan itu sebenarnya sih tidak rumit, cuman pasangan kamu tuh sengaja membuat hubungan kamu jadi tambah rumit sehingga susah untuk bisa menggambarkan yang bagaimana sih bisa menciptakan sebuah hubungan harmonis yang baik ya, seperti sedia kalanya ataupun ya tanpa kita meminta ya kita harus bisa memberikan sebuah hubungan yang baik gitu ya. Di sini yang saya lihat sih ada hubungan kalian udah pernah ya membicarakan sebuah komitmen ya. Nah, jadi di sini eh, sebenarnya sudah bagus sekali ya dalam hal cinta, dalam hal keinginan ya, hasrat ya, bagaimana untuk menggerakkan supaya setelah nanti menikahnya ataupun setelah nanti sudah berkeluarga bagaimana nantinya gitu ya. Jadi di sini sudah pernah ya kalau saya lihat sih menciptakan sebuah keinginan yang baik. Cuman di sini yang saya lihat sih itulah emosi Anda tuh kurang apa ya, emosi dari pasangan zodiak ini menggebu-gebu gitu loh. Jadi pengennya cepet, pengennya begini, pengennya begitu ya. Tapi kalau misalnya tidak dikerjakan ataupun dilakukan, nah, muncullah sebuah hasrat dengan emosi yang stabil ya. Sehingga di sini banyak kemunculan dalam segi harapan, tapi malah dihancurkan dengan sebuah emosi yang kurang stabil ya. Nah, terus juga di sini, kalau saya lihat di sini mengenai kejelasan seperti ini kalau saya lihat sih pasangan zodiak ini kurang bisa mendominasi dirinya sendiri ya, sehingga kurang bisa membedakan mana yang baik dan tidak ya, sehingga banyak bertolak belakang dalam diri jiwanya. Bisa dibilang bentuk cakranya kurang bagus sekali, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dirasakan itu sangat berbeda sekali dengan hati nuraninya ya, sehingga membentuk sebuah hubungan yang baik pun susah sekali yang dijalankan, sehingga apa yang didapatkan, apa yang dirasakan, apa yang digapai tidak sesuai ataupun tidak semudah yang dibayangkan ya. Coba di sini kita akan lihat menurut kejelasan ini apakah 12 segi zodiak ini yang melambangkan seperti kejelasan ini, zodiak apa yang berpengaruh dengan seperti ini ya. Nah, jadi di sini sudah ada kartunya, kita akan mengambil 3 kartu saja ya. Nah, jadi di sini adalah zodiak Pisces ya. Zodiak Sagittarius, planet Mars ya. Di sini ya kita akan lihat dulu satu persatu ya. Jadi di sini bentuk kejelasan, bentuk asmara percintaan itu yang sangat rumit sekali ya. Sebenarnya sih nggak rumit sih, cuman dibuat sampai sesusah gitu ya, sehingga tidak ada yang lebih banyak bertolak belakang dengan hati jiwa kamu dan emosi kamu ya. Sehingga di sini untuk yang berpengaruh dengan zodiak Pisces, zodiak Sagittarius ya, juga ada pengaruhnya dengan planet Mars ya. Nah, jadi di sini dengan elemen ya dengan zodiak Pisces ini ada berhubungan dengan zodiak elemen unsur air ya. Nah, jadi di sini dengan sifatnya itu gampang berubah-ubah ya. Di sini energinya itu harus bisa mendengarkan kata hati jiwa kamu ya dalam bentuk perasaan kamu ya. Karena yang saya lihat di sini kurang menyadari namanya perasaan, yang namanya hati jiwa kamu ya. Karena bagaimanapun juga itu sangat bertolak belakang sekali dengan hati nurani kamu, apalagi yang depresi ya, yang stres, yang suka agresif, posesif ya, itu sangat tidak bagus sekali ya. Karena dengan zodiak aura sikap kamu seperti itu kurang adanya sebuah energi yang baik ya. Sehingga di sini lebih banyak menyebabkan sebuah kehancuran ya. Hubungan kamu tuh jadi tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik. Jadi apapun yang dirasakan ya cepat lambat pasti akan membuat sebuah hubungan itu jadi tambah runyam dan tidak mendapatkan harapan yang baik ya, sehingga malah hubungan ini tambah hancur dan tidak ada sebuah keseimbangan dalam hubungan harmonis ya. Itu juga di sini ada yang kedua, itu zodiak Sagittarius. Ini melambangkan dengan unsur api ya.
Nah, jadi dengan unsur api ini, dengan api ini gampang berubah-ubah ya emosinya itu ya. Jadi punya dorongan kuat ya. Ada sebuah eh, kualitas yang menonjol ya. Jadi di sini bisa dibilang lebih banyak mengikuti arus ya. Tapi ya arusnya itu yang bisa berubah-ubah ya. Sehingga di sini apa yang kalian rasakan, apa yang kalian hadapkan itu eh, bisa dibilang punya sebuah kedalaman cinta, tapi tidak bisa diukur karena di sini ya zodiak Sagittarius itu mengatakan bahwa saya begitu mencintai kamu, saya sangat menyayangi kamu, saya sangat cintaku sangat dalam sekali buat kamu. Tapi seperti inilah cara agresif dan posesifnya itu yang salah ya. Dengan cara beginilah dia perhatian, tapi dia selalu mengekang dan selalu membuat sebuah hubungan ini jadi tambah rumit dan ribet ya gitu ya. Jadi di sini ya bisa dibilang kurang adanya menghadapi ataupun merasakan ya yang namanya situasi kondisi yang bagaimana dalam segi pasangan kamu ya, sehingga di sini tidak ada sebuah kepedulian dan kurang adanya hati-hati dalam menjaga hubungan ya, karena di sini yang saya lihat ini lebih banyak melihat sebuah ego ya, ego kamu, sehingga apa yang kamu lakukan itu hanya berdasarkan sebuah emosi Anda ya. Nah, terus juga di sini ada hubungannya dengan planet Mars ya. Jadi di sini zodiak Pisces, zodiak Sagittarius ada hubungannya dengan zodiak Mars. Jadi di sini ada sebuah dorongan yang cukup kuat ya. Ada sebuah agresif dan ketegasan dalam diri kepada Anda si pasangan ya. Jadi di sini punya keberanian dan punya kepercayaan diri, sebuah gairah dan punya sebuah kekuatan yang mendominasi ya. Jadi di sini lebih banyak uh, berhubungan ataupun pengaruh dengan sebuah emosi dan jiwa yang panas ya, sehingga menciptakan sebuah hubungan yang seperti ini gitu ya. Oke, jadi di sini sebuah kejelasan bentuk perasaan yang bagaimana yang dihadapkan itu adalah seperti zodiak Pisces dan zodiak Sagittarius ya, yang dipengaruhi dengan planet Mars. Oke teman-teman, udah cukup paham ya? Mungkin di sini ya mungkin ada yang kurang dimengerti ataupun kurang lengkap ya, bisa dicatat nomor WA saya jika untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Evangelia mohon pamit dan sampai jumpa.